Apabila video ini terasa cepat, silahkan dikurangi kecepatannya menjadi 0,75. Apabila video ini terasa lambat, silahkan ditambah kecepatannya menjadi 1,25. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, selamat datang di channel saya. Yuk, kita sama-sama belajar ilmu nahu menggunakan kitab Al-Ajurrumiyah bersama saya, Abah Husna. Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahu? Karena dengan ilmu nahu kita dapat memahami perubahan akhir kalimat bahasa Arab. Beda harokat, beda pula pemahamannya. Nah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah juga berbahasa Arab. Jadi, oleh karena itu, yuk kita mempelajari bersama-sama ilmu nahu. Baik, sebelum kita memasuki materi pertama, alangkah baiknya kita luruskan dulu niat kita, yaitu lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya, kalam adalah lafaz murakkab, mufid, dan wad'. Materi pertama yang dibahas adalah kalam atau ucapan. Karena untuk dapat mengerti nahu, kita harus merasakan dan memahami ucapan bahasa Arab. Suatu kalam atau ucapan baru bisa dikatakan kalam apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan wad'. Satu saja kurang dari 4 ini belum bisa dikatakan kalam. Lafaz adalah suara yang berisikan sebagian huruf hijaiyah. Misalnya, Zaidun. Zaidun adalah suara yang berisikan huruf hijaiyah, yaitu Zai, Ya, dan Dal. Tidak bisa dibilang lafaz suara yang tidak berisikan huruf hijaiyah, suara musik, isyarat, dan tulisan, walaupun semuanya dapat dipahami dan dapat dimengerti maksudnya. Salah satu unsur kalam adalah murakkab. Murakkab adalah susunan kalimat minimal tersusun 2 kalimat. Contoh pertama, tersusun dari 2 kalimat. Misalnya, yanamu radi'un, artinya bayi lagi tidur. Nah, susunannya adalah yanamu dan radi'un. Contoh kedua, tersusun dari 3 kalimat. Misalnya, tatbahul ummu ruzzan, artinya ibu sedang memasak. Susunannya yaitu tatbahu, al-ummu, dan ruzzan. Tambahan sedikit, susunan kalimat minimal 2 kalimat. Bisa dipahami atau tidak, tetap dinamakan murakkab. Mufid adalah ucapan yang dapat dimengerti oleh orang yang menyimak, sehingga dia tidak perlu bertanya lagi. Contohnya, al-katibul jayyidu li'annahul qari'ul jayyidu. Artinya, penulis yang baik karena dia pembaca yang baik. Contoh ini sudah dapat dimengerti, tidak perlu ada pertanyaan oleh orang yang menyimak. Beda kalau kata-katanya seperti ini. Al-katibul jayyidu, artinya penulis yang baik. Sudah, sampai di situ aja kata-katanya. Bagi yang memperhatikan kata-katanya, pasti akan bertanya-tanya, ada apa dengan penulis yang baik? Wad'. Wad' adalah ucapan dalam keadaan sadar. Ya, berucap dalam keadaan sadar
atau berkata-kata dalam keadaan sadar. Apabila tidak dalam keadaan sadar seperti mabuk, mengigau, menghayal, dan lain-lain, maka tidak bisa disebut wada. Tidak wada, maka tidak kalam. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ani ma'nan. Artinya, kalam terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf yang mendatangkan makna. Aqsamul kalam, bagian-bagian kalam. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, bagian kalam cuma 3 ini saja. Beginilah hasil dari pengamatan para ulama terdahulu. Isim. Apa itu isim? Isim adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya, Zaidun, nama orang. Kalimat ini hanya menunjukkan nama orang tanpa dikaitkan dengan waktu. Mau telah lalu, sekarang, atau akan datang, Zaidun tetaplah Zaidun. Kemudian fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Contoh pertama, daraba, artinya memukul. Karena dia fi'il, maka tidak lepas dari waktu. Bisa itu telah lalu, sekarang, atau akan datang. Dan kalimat daraba ini adalah waktu telah lalu. Maka maknanya menjadi telah memukul. Fi'il bermakna telah lalu, dinamakan fi'il madi. Contoh kedua, yadribu, artinya juga memukul. Karena dia fi'il, maka artinya menjadi sedang atau memukul. Fi'il ini dinamakan fi'il mudhari. Huruf. Huruf adalah kalimat yang mendatangkan suatu makna jika disandingkan pada kalimat yang lain. Contohnya, fi, artinya di dalam. Fi ini adalah huruf. Dia akan memberikan makna kepada kalimat berikutnya. Contohnya, al-baiti hindun. Bait artinya rumah. Hindun adalah nama orang. Fil baiti hindun artinya menjadi di dalam rumah ada hindun. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Artinya isim dapat dikenali dengan khafad, tanwin, dimasuki alif lam, dan huruf-huruf khafad. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wahiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Artinya, huruf-huruf khafad adalah min, ila, an, dan seterusnya. Dan huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah adalah waw, ta, dan ba. Alamatul asma atau tanda-tanda isim yaitu khafad, tanwin, dimasuki alif lam, dan huruf-huruf khafad. Untuk pengistilahan khafad, para ulama ada yang menyebut khafad dan ada yang menyebut jar. Insya Allah kita akan menggunakan istilah khafad karena mengikuti pengarang kitab Ajurrumiyah. Contohnya, Bismillahi. Di contoh ini, tanda isim adalah khafad dan terdapat 2 khafad di contoh ini, yaitu mi dari bismi dan hi dari Allahi. Tanwin. Tanwin adalah nun sukun, hanya pada ucapan saja, tidak pada tulisan. Contohnya, akaltu khubzan. Artinya, saya telah makan roti. Kalimat khubzan adalah isim,
tandanya tanwin. Dimasuki alif dan lam. Untuk pengistilahan ini pun para ulama berbeda dalam penyebutannya. Ada yang menyebut alif dan lam dan ada yang menyebut al. Insya Allah kita akan menggunakan istilah alif dan lam karena mengikuti pengarang kitab Ajurrumiyah. Contohnya, syaribatu syaya. Artinya, aku telah minum teh. Asyaya adalah isim. Tanda isimnya adalah dimasuki alif dan lam. Seandainya dia tidak dimasuki alif dan lam, maka dia akan bertanwin menjadi syayan. Huruf-huruf khafat adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Huruf-huruf sumpah atau huruf-huruf qasam adalah waw, ba, dan ta. Huruf-huruf qasam atau sumpah ini termasuk huruf khafat yang bermakna demi. Contohnya minhu. Hu adalah isim. Tandanya ada huruf khafat yaitu min. Kemudian laha. Ha adalah isim. Tandanya ada huruf khafat yaitu lam. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinati. Artinya, fi'il dapat dikenali dengan qad, sin, sawfa, dan ta'nis yang sukun. Alamatul af'al, tanda-tanda fi'il adalah qad, sin, sawfa, dan ta'ut ta'nisis sakinah. Qad bisa masuk ke fi'il madhi, artinya sungguh atau sebentar lagi. Dan qad bisa masuk juga ke fi'il mudhari, artinya sungguh atau terkadang. Contoh qad masuk ke fi'il madhi bermakna sebentar lagi. Qad qamatis shalah, artinya sebentar lagi salat dilaksanakan. Qad masuk ke fi'il madhi bermakna sungguh. Wa na'lamu an qad sadaqtana, artinya kami tahu bahwa kamu sungguh telah membenarkan kami. Contoh qad masuk ke fi'il mudhari bermakna terkadang. Innal kadzuba qad yasduqu, artinya pembohong terkadang bisa jujur. Qad masuk ke fi'il mudhari bermakna sungguh. Qad ya'lamullahu kulla syai'in, artinya sungguh Allah mengetahui segalanya. Kemudian tanda fi'il berikutnya yaitu sin dan saufa. Pertama, sin, maknanya tidak lama lagi. Contohnya, sa'ashrabul labana, tidak lama lagi aku akan minum susu. Kedua, saufa, maknanya nanti. Contohnya, saufa akulu samakan, nanti aku akan makan ikan. Sin dan saufa ini dinamakan harfut tanfis, yaitu menjadikan makna fi'il mudhari menjadi istiqbal atau bermakna akan. Tanda fi'il berikutnya adalah ta'ut ta'nisis sakinah, ta'nis yang sukun. Ta'ut ta'nis sakinah hanya ada di fi'il madhi saja dan memuannaskan atau menjadikan perempuan kalimat tersebut. Contohnya, ta'allama, artinya dia telah belajar. Dia di sini adalah dia laki-laki. Untuk menjadikan kalimat ini muannas, maka ditambah ta sukun menjadi ta'allamat.
Dia telah belajar. Dia di sini adalah dia perempuan. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Artinya, huruf adalah kalimat yang tidak ada tanda isim atau tanda fi'il. Alamatul harfi atau tanda huruf. Seperti dijelaskan Shahibul Ajurrumiyah, huruf adalah kalimat yang tidak ada tanda isim dan tidak ada pula tanda fi'il. Contohnya fi. Fi tidak ada tanda-tanda isim seperti tanwin, dia tidak bertanwin. Atau dimasuki alif dan lam, dia tidak bisa beralif dan lam. Atau tanda-tanda fi'il seperti qad, dia tidak bisa dimasuki qad. Karena setelah qad, kalimat yang bermakna zaman atau waktu. Sedangkan fi tidak bermakna waktu. Kesimpulannya, kalam adalah lafaz, murakkab, mufid, dan wadu'. Kalam terbagi 3. Pertama isim, kedua fi'il, dan ketiga huruf. Tanda-tanda isim, khafat, tanwin, dimasuki alif dan lam, dan ada huruf khafat. Tanda-tanda fi'il adalah qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Tanda huruf adalah tidak ada tanda isim atau tanda fi'il. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan komen. Like video ini kalau kalian menyukainya. Mudah-mudahan dengan video ini dapat menjadi amal jariah kita. Jadi mohon di-share ke banyak orang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.